Ni hao. Oh ya, lupa ya. Hari ini harusnya buat judulnya tentang Shanghai. Hai Kak Rufina. Ni hao, ni hao. Sesuai janji kemarin, kita hari ini bahas tentang Shanghai. 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 Kemarin, 等一下, sebelum kita masuk ke Shanghai, kalian 老师 mau tepatin janji dulu. Masih ingat gak sama yang ini? Masih ingat gak sama yang ini? Yang latiao. Latiao, ini nama makanannya itu latiao. Sebenarnya dia ada banyak merek, cuman gak tahu yang mana. Cuman kita jangan sebut merek lah ya. Soalnya ini kita mau bahas yang gak bagusnya. Karena kemarin ya, Laoshi lihat di Instagram, terus ada kebaca, ada yang kasih info bahwa latiao ini ada yang makan, terus memakan korban gitu loh. Jadi mereka keracunan guys gitu. Karena makan ini. Karena nggak tahu ya komposisinya mana yang apa yang salah gitu. Terus jadinya mereka makan ini latiao, namanya latiao itu keracunan. Laoshi itu sebenarnya apa? Mie ya? Bukan guys, ini jadi dia itu semacam snack. Dia itu snack guys. Kalian ada yang pernah coba nggak latiao? Laoshi ketik ya bahasa Mandarinnya. Ini namanya latiao. Terus itu dia buatnya dari belum sama sekali. Dulu Laoshi pernah coba sih, terus rasanya kayak aneh. Nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya beli yang bukan yang instan mungkin boleh kali ya, maksudnya langsung dibuat gitu. Tapi kalau yang kayak snack bungkus gitu mungkin jangan ya. Soalnya kemarin kan pernah beli online, terus pernah coba gitu loh. Pernah ada tetangga sebelah, terus mereka salah manggil, terus mana tahu panggil kita kan, maaf. Jadi balik lagi, fokus ya. Jadi kan kemarin beli kan pas instannya kan, aduh gimana ya, pengen kasih share itu apa namanya, share brandnya, tapi jangan deh, soalnya nggak tahu mereka makan brand yang mana gitu kan, jadi nggak berani kasih mereknya di sini. Jadi kemarin itu makan, terus rasanya itu kayak kimia banget sih. Nggak tahu kalau yang orang Cina makan itu kayak gimana. Tapi kalau Laoshi sendiri makan, Laoshi coba kan, rasanya ya manis, ada pedas tapi nggak pedas banget. Terus dia nggak gurih guys, dia nggak wanginya itu wangi, tapi wanginya wangi kimia, ngerti nggak? Wangi kimia gitu, makanya kurang cocok di lidah. Jadi kemarin beli sekali aja, terus nggak pernah beli lagi, emang karena nggak suka atau karena nggak cocok di lidah ya, nggak tahu sih. Tapi orang Cina itu suka banget sama snack ini, guys gitu.
Nah ini terbuat dari apa? Dia itu ada, jadi dia itu semacam mie, tapi dia mie itu khusus untuk buat latiao ini. Terus dia itu ada pakai cabai, ada pakai yang lain-lain lagi gitu. Jadi bahan utamanya cabai sih, makanya kenapa dia itu warnanya sebenarnya kayak mie ya, agak kuning-kuning pucet gitu kan. Tapi karena bumbunya itu, jadi makanya warnanya jadi merah-merah begini. Terus dikasih biji wijen yang udah disangrai begitu. Begitu deh. Terus teksturnya itu kalau mie kan dia nggak kenyal kan. Kalau ini bener-bener kayak karet. Tahu nggak karet? Bener-bener kayak karet. Ya cuman nggak ngaret banget sih. Ya cuman ya apa? Elastis ya. Cuman nggak elastis banget. Apa gimana bilangnya? Kenyal ya. Kenyal nggak sih? Agak susah digigit kemarin. Ya susah digigit. Cuman ya nggak susah-susah banget lah. Kalau mie kan kita gigit aja terus langsung putus gitu kan. Kalau ini nggak. Ini agak susah gitu. Terus dia itu teksturnya itu kalau mie kan dia pipi, kalau ini dia di tengahnya itu kayak ngembang-ngembang gitu, ngerti nggak? Kayak ngembang-ngembang gitu. Nah gitu loh, kayak baru seperti itu guys. Ya jadi nggak tahu gimana, cuicin belakangan ini ada yang makan ini terus keracunan gitu guys. Jadi orang Indonesia ya, bukan orang Cinanya. Jadi ada orang Indonesia makan ini terus keracunan dia. Ya gitu aja tentang latiao. Ya nggak semua makanan Cina itu bau kimia sih. Cuman nggak tahu kenapa kalau yang kemarin mungkin karena salah beli merek atau gimana. Mungkin kalau misalnya yang langsung ke Cinanya mungkin enak kali ya. Cuman kalau yang instan udah bungkusan mereka kan banyak kasih kimia, bahan kimia gitu kan. Apalagi Laoshu itu orang yang kayak agak sensitif sama yang bahan kimia. Kalau misalnya maksudnya bahan makanan itu misalnya nih beli makanan instan terus kalau kimianya itu terlalu banyak itu udah terasa banget. Emang Laoshu itu saya sendiri itu emang agak sensitif di ya kayak gitu makanan instan gitu. Jadi bukan salah mereknya sih, ya emang Laoshunya emang terlalu sensitif gitu guys. Tapi kalau misalnya kalian pengen coba boleh, cuman kalian cari tahu dulu yang kemarin itu mereka keracunan itu merek apa ya. Usahakan jangan makan merek itu lagi, atau yang kalian makan merek yang lain. Terus jangan lupa pas makan kalian coba lihat kadaluarsanya. Biasanya tanggal yang dicantumkan di bungkusannya itu bukan tanggal kadaluarsanya guys. Jadi kalau misalnya kalian pernah beli snack China, sebenarnya snack China itu semuanya rata-rata menarik, pengen beli semua gitu. Ya nggak semua juga yang jong, ada beberapa yang enak sesuai di lidah. Cuman yang perlu kalian tahu, snack Cina itu tanggal yang di dalam kemasan, tanggal yang ada di kemasannya itu bukan tanggal kadaluarsa. Kalau yang di Indo kan biasanya mereka cantumin langsung kadaluarsanya gitu kan. Tapi kalau yang snack Cina dia itu bukan yang mereka cantumin itu bukan tanggal kadaluarsa, tapi yang mereka cantumin itu adalah tanggal produksi. Ingat, tanggal produksi. Jadi biasanya itu snack China, snack ataupun bahan makanan pokoknya instan begitu itu ingat ya, dia itu ada berbeda guys. Jadi kalian harus baca di keterangannya di kemasannya itu. Nah dia itu bertahan dia itu bisa, maksudnya dia itu berapa kadaluarsanya itu berapa bulan gitu loh. Ada yang 12 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan gitu. Jadi kalau misalnya kalian beli snack China, kalian jangan lupa, loh ini kan udah kadaluarsa, kenapa masih dijual? Jangan salah, itu tanggal produksi satu. Kedua, kalian pastiin dulu ini ke tanggal produksinya kapan, terus kalian baca di kemasannya berapa bulan. Atau kalau misalnya kalian beli di online gitu kan, kan kalau yang di platform online-nya Indo kan udah ada keterangannya bahasa Indonesianya dong. Nah, terus kalian boleh nanya-nanya dulu, ini yang kadaluarsanya berapa bulan dari tanggal produksinya gitu. Biasanya rata-rata kalau nggak 9 ya 10, kalau nggak 10 ya 12. Ya seperti itu guys. Jadi kalian tertarik sama snack Cina? Tertarik nggak?
Langsung bukan lagi jualan, enggak ya. Langsung enggak ada toko online juga, tidak ada. Cuman berbagi info. Ya lebih berhati-hati lagi. Langsung tahu snack Cina itu kalau bagi Langsung ya menarik banget, selalu tergiur guys. Cuman kalian jangan karena melihat bagusnya ininya itunya terus tergiur terus tanpa lihat itunya. Jadi kalian juga harus telitiin dulu ini apa kira-kira cocok atau enggak gitu. Jangan sampai ya keracunan. Ada lagi snack Cina yang kemarin Laoshe makan itu dapat dari bosnya Laoshe. Jadi Laoshe pernah cerita ya, Laoshe itu kan di Surabaya. Kerja di Surabaya lebih kurang ya 1 tahun lah. 1 tahun di sana. Terus pas awal-awal di sana kebetulan bosnya Laoshe itu juga baru ditempatkan di Surabaya. Dia awalnya dari Banjarmasin guys. Dia orang Cina. Cuman dia itu kayak manajer cabang loh gitu loh. Jadi ada bos besarnya lagi. Jadi ini bos kecil. Bisa dibilang bos kecil, bos cabang gitu. Jadi awalnya dia dari Banjarmasin terus dipindahin ke Surabaya. Jadi Laoshe baru beberapa bulan di sana, dia juga nggak lama di Surabaya. Jadi karena dia nggak ada temen nggak. Pokoknya kita janjian, intinya kita janjian ke Bromo, jalan-jalan ke Bromo. Ya udah di Surabaya terus nggak keliling-keliling tempat wisata di sana kan sayang banget kan, apalagi sekarang udah balik Medan, terus kalau mau ke Surabaya lagi aduh tiketnya mahal guys, tiketnya mahal. PP aja dari Medan ke Surabaya itu udah mau 6 juta loh, soalnya sekali jalan itu 3 juta guys, lebih mahal daripada dari sini ke Jakarta, sayang banget kan. Jadi untunglah kemarin pas tinggal di Surabaya ada ke beberapa tempat wisatanya, dan salah satunya Bromo bersama dengan bosnya Laoshe yang dari Chungpo. Laoshe nggak ada prepare apa-apa, snack atau apapun tidak ada. Kenapa? Karena pas itu lagi kan libur ya, karena kan dia butuh 2 hari, tengah malam jalan terus besoknya pulang gitu kan. Habis itu pas itu hari kejepit, jadi kerjaan emang sibuk banget, emang gak sempet prepare snack gitu loh. Jadi pas di sana terus dikasih snack lah sama si bosnya Laoshe. Terus dikasih snacknya itu yang snack China. Jadi dia belinya, dia emang ada bawa dari Cinanya gitu. Jadi snack China itu bukan yang ini latiao, tapi yang tofu kan. Jadi mereka itu suka banget sama makan tofu kan. Kalian tahu nggak tofu kan itu apa? Tofu kan itu artinya tahu guys. Tofu itu artinya tahu. Kan itu kering, jadi tahu kering. Tapi tahunya itu udah dimasak, udah dikasih bumbu gitu kan. Udah tinggal makan aja tahunya, tahu yang dikasih bumbu terus tinggal makan gitu. Kemarin itu makan tahu yang kayaknya malah deh. Cuman dia malahnya masih ngotak, nggak terlalu pedas. Gitu deh. Terus selain dari yang itu, yang mala itu, yang tofu itu ada juga yang lain. Yang Laoshe kemarin diet kan. Kemarin diet terus lagi suka banget sama makanan apa ya? Dia kayak nailao, bukan nailao. Dia itu kayak apa sih namanya? Dia kayak oat, tahu nggak oat? Quaker oat. Tapi dia tuh ada campur buah-buahannya, buah-buahan kering. Jadi kalau pakai susu dia enak banget. Terus sehat. Nah, itu snack sehat gitu. Jadi mau makan tanpa susu, mau dicampurin susu, itu enak. Aduh, apa namanya, karena udah lama nggak beli jadi lupa.
kemarin itu pas tinggal di Jakarta, ongkirnya murah, terus barangnya juga murah karena di Jakarta kan yang barang impor-impor tuh rata-rata murah. Jadi ya sering beli. Cuman karena udah di Medan ongkirnya mahal. Ada di Medan, cuman barangnya juga lebih mahal, jadi udah stop, nggak beli lagi. Apa ya namanya ya, dia kayak Quaker gitu guys, dia kayak oat, Quaker oat, tapi dia teksturnya itu kalau gandum, dia dari gandum. Kalau yang di sini itu kan biasa yang instan itu kan dia kecil, ya enggak sih, serpihannya itu kecil. Kalau ini dia lebih besar, terus dia di apa namanya, di apa namanya, pokoknya kering dia, jadi gandumnya itu kering, jadi dia itu pas nggak dicampurin susu dia itu garing, nggak dicampurin susu itu dia garing. Jadi kalau habis itu dia bukan cuman ada oats aja, bukan cuman ada gandum aja, dia ada tambahin buah-buahan kering. Habis itu kayak ada angco, tahu nggak angco? Kurmanya Cina, tapi dia bukan, kalau kurmanya Cina itu kan segede, ada yang segede gini kan, tapi mereka itu nggak kasih yang segede gini, tapi yang udah mereka potong-potongin gitu. Jadi itu tinggal dikasih susu aja terus makan udah enak, terus ngenyangin. Apalagi kalau misalnya kalian lapar terus pengen ngemil gitu kan, atau kalian nggak lapar sebenarnya cuman udah ada kebiasaan ngemil, kalian boleh makan itu gitu. Apalagi sekarang ada yang dari Thailand itu yang strawberry kering gak sih? Banyak banget deh snack-snack sekarang. Aduh, kayaknya tergiur banget sama snack-snack yang dari luar. Ya gak sih? Oke, mari kita lanjut ke yang Shanghai. Kalian tahu nggak? Shanghai itu merupakan kota yang paling besar di Zhongguo. Dan kalian tahu Shanghai itu merupakan kota terbesar di Zhongguo, dan kalian tahu nggak, ibu kota yang kemarin ibu kotanya Zhongguo itu yang kita bahas itu kan adalah Beijing, tapi yang terkenal dari Zhongguo itu malah Shanghai. Nah, otomatis di Shanghai itu lebih banyak gedung yang tinggi-tinggi gitu, karena lebih maju, terus lebih maju, terus lebih terkenal gitu. Nanti Langsung bakalan share ikonnya di Shanghai. Jadi kalau ke Shanghai itu kalian harus foto di sini gitu loh. Jadi biar lebih afdol kalau kalian foto di situ. Oh, udah pergi ke Shanghai. Jadi kalau kalian udah foto di situ, orang udah tahu, oh kamu lagi di Shanghai gitu. Nanti ya habis ini. Jadi untuk tempat historialnya Langsung tadi cari-cari kan agak kurang, maksudnya nggak sebanyak di Beijing. Kalau Beijing kan kemarin ada Changcheng, tembok Cina, ada Gukong, istana raja yang dulu zaman dahulu, terus ada main gate-nya juga lumayan terkenal gitu kan, Tiananmen. Habis itu ada taman Yiheyuan. By the way, ini juga ada taman guys. Di Beijing juga ada taman. Ini yang pertama ya guys. Ini Langsung ambilnya dari Xiaohongshu. Ya Langsung cari-cari kan. Terus kayaknya ini yang bagus. Dia itu udah ada infonya. Gitu loh. Jadi yang pertama itu Yuyen. Ini adalah sebuah taman guys. Jadi di sini juga udah ada keterangan menpiao. Menpiao itu artinya tiket masuk. Kalau misalnya lagi rame atau lagi musim liburan gitu, dia tiketnya itu bisa sampai 40 NTD, 40 RMB, 40 RMB. Kali 2000 aja, rate-nya kan biasa 2000. Mungkin bisa lebih bisa kurang ya, cuma lebih gampang kita kali 2000 aja. Berarti 80.000, ya enggak sih? Ya, 80.000 guys. Jadi pintu masuk kalau misalnya lagi rame itu bisa 80.000. Kalau untuk rupiah ya, 80 rupiah. Tapi kalau lagi sepi dia bisa cuman 2 kali 6 berarti 6 ya. 3 kali 2 6 kan? 60. Habis itu kalau misalnya kalian transportasinya itu 10
Oh, dia ada kasih info lagi transportasinya mau naik apa. Yang kalau kalian mau pakai Dithie itu yang railway, kereta railway, MRT. Naik yang nomor 10. Terus kenapa katanya, kenapa dikasih alasan harus ke sini gitu loh, karena ini adalah taman yang dari zaman dahulu gitu katanya gitu. Next yang ini, Xintiandi itu 免费, tiket nggak ada tiket masuk guys. Kalau tadi ke taman ini dia perlu tiket masuk, kalau ini tidak ada tiket masuk, jadi dia gratis guys. Titianya, Jiaotongnya juga sama, nomor 10 juga, kalian naik yang nomor 10, MRT yang nomor 10. Terus ini itu dia bangunannya itu arsitekturnya, bangunannya itu khusus guys, spesial gitu loh. Terus di sini itu biasanya mereka jualan. Jadi di Beijing itu seperti yang tadi balik lagi, kok Beijing sih, maaf, Shanghai. Shanghai itu kalau untuk tempat memorial, history sejarah-sejarah gitu agak kurang. Jadi dia itu lebih banyak ke gedung tinggi-tinggi. Jadi tempat jalan-jalannya itu kalian lebih banyak dibawa ke gedung yang tinggi-tinggi. Terus ya jalan lama gitu loh. Jalanan lama ya seperti ini. Xintiandi. Ini juga lumayan terkenal guys. Jadi kalau misalnya kalian ke Shanghai itu kalian harus ke sini gitu. Wah ya, walaupun dia bukan tempat historial, tapi gimana pun juga dia itu stylenya itu ya kayak jalanan kuno gitu, tapi masih bertahan sampai sekarang, masih dipertahankan sampai sekarang. Dan di sini tuh banyak yang jualan. Banyak jualan makanan. Terus by the way, ini juga satu paket sama Lechen itu kayak artis-artis gitu loh. Misalnya mereka suka syuting di sini, di tempat ini. Next ya. Kita ngomong tempat jalan-jalannya dulu, terus nanti baru masuk ke makanannya. Makanannya nggak seaneh yang kemarin, nggak seaneh yang semalam, cuman menarik. Ada salah satu yang menarik banget. Nanti ya kita bahas. Next. Ini tuh kayak kastil gitu guys. Jadi masuk ke sini juga gratis. Jadi kalian bisa ke dalam jalan-jalan lihat. Tadi kalau misalnya kalian mau ke tempat yang tadi tuh sama-sama naik 10, ini kalian naik MRT yang nomor 1. Kenapa katanya Laoshu bacanya ini ya? Kenapa dikasih saran untuk ke sini? Karena dia itu merupakan 建筑之一, 特是建筑之一. Dia itu merupakan bangunan yang khusus. Salah satu bangunan yang khusus, bangunan yang spesial gitu. Jadi kalau misalnya iya sih, Shanghai itu lebih banyak ke wisatanya itu lebih banyak ke bangunannya, lihat bangunannya gitu. Next ya, yang ini, yang nomor 4. Ini rasa ini menarik banget sih. Mungkin ini di gambar dia agak kurang jelas ya. Tapi ini namanya Zhujiajiao Guzhen. Jadi dia itu kan dia itu kayak Venesia, tau nggak? Kota Venesia atau negara Venesia. Dia itu rumah. Terus di tengahnya ini laut. Bukan laut, sungai. Jadi mereka itu transportasinya ya pakai ini, kapal, perahu. Jadi selain untuk menikmati pemandangan ini, kalian juga bisa memakai pakaian tradisional untuk foto-foto di jalanan ini. Jadi vibe-nya itu bakalan Zhongguo banget, Cina banget gitu, jalanan Cina banget gitu. Jadi kalau di sini tuh yang Shanghai itu identik dengan gedung tinggi-tinggi, tapi di sini tuh vibes-nya beda. Dia lebih ke kayak perdesaan, tapi nggak desa banget gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kalau di Shanghai itu ada pemandangan seperti ini tuh ya kayak kulau gitu loh. Yang kulau itu maksudnya yang bangunan kuno zaman dahulu. Jadi nggak melulu tentang bangunan tinggi-tinggi, tapi ada bangunan kuno seperti ini juga yang masih mereka pertahankan. By the way, kalau mau masuk ke sini tiketnya free. Terus naik MRT yang nomor 17 gitu.
Terus di sini banyak, tenang, di sini banyak jual makanan-makanan snack-snack gitu sih. Karena Shanghai itu kan, dia itu kota yang besar, jadi snacknya itu banyak banget yang unik-unik, banyak banget yang enak-enak. Jadi nanti Langshu bakalan share yang katanya contoh makanan yang tradisional, tapi ada satu makanan yang Langshu tertarik banget untuk sharing ke kalian. Kenapa? Karena itu bukan makanan contoh sih, bukan makanan yang tradisional, tapi malah makanan yang terkenal. Terus banyak banget yang review. Banyak banget yang review. Penasaran kan? Nanti. Ini makanan guys, bukan snack, bukan minuman, tapi ini makanan berat. Bahan utamanya mie. Tapi nanti ya, kita bahas yang jalan-jalannya dulu. Next kita ada ini. Haitan. Ini paling terkenal loh guys. Jadi dia itu pemandangan Shanghai gitu loh. Ya ini gedung tinggi-tinggi. Nah kesini tuh ya mianfei. Terus namanya Waitan itu ini juga tempat yang identik dengan Shanghai. Jadi kalau kalian ke Shanghai itu ini adalah nomor 5 ya guys. Langsung geser ke atas. Ini adalah salah satu tempat yang harus kalian kunjungi. Terus dia itu juga selain karena bangunannya tinggi-tinggi, tapi sebenarnya dia itu ada历史建筑. Dia itu 一旦拥有观众历史建筑. Dia itu juga bangunannya itu mengandung sejarah. Gitu. Ya sih. Kalian jadi kerasa nggak sih Shanghai itu pemandangannya seperti ini. Kalau yang kemarin itu kan lebih ke alam, ya nggak sih, lebih ke alam. Iya ada juga yang Hong Yatong, dia itu dari alam, terus mereka ubah jadi gedung-gedung satu-satu kayak gedung tinggi gitu nggak sih? Tapi padahal itu dari Shantung, goa gunung gunung. Kayak mind blowing gak sih, kok bisa mereka bangun seperti itu. Tapi kalau yang di Shanghai beda vibesnya. Karena Shanghai itu adalah kota yang paling besar. Dia itu pusatnya di Zhongguo. Jadi pusatnya Zhongguo itu bukan ibu kotanya, tapi Shanghai gitu loh. Ngerti ya? Kalau di Indonesia kan masih Beijing, kok Beijing sih? Indonesia kan Jakarta. Ya yang populer itu yang dari Indonesia ya Jakarta gitu. Tapi kalau kalau Zhongguo itu beda, ibu kotanya Beijing, tapi yang hits itu Shanghai. Makanya kebanyakan lebih banyak kalau misalnya tur itu bukanya ke Shanghai, buka tur ke Shanghai. Jarang mereka buka tur ke Beijing, karena emang Shanghai itu yang terkenal gitu loh. Gitu. Terus ya pemandangannya ya seperti ini guys. Kalau kalian yang suka alam mungkin kurang cocok sih ke Shanghai. Ya kalau untuk lihat bangunannya is okay lah ya. Tapi kalau kalian emang bener-bener jiwa alam banget kayak Laoshi mungkin kurang cocok sama Shanghai. Tapi kalau untuk pergi ke beberapa tempat itu okay lah. Tapi kalau untuk habisin 1 minggu di sini ke Zhongguo terus tujuannya ke Shanghai langsung nggak mungkin sih. Mungkin Shanghai itu cuman stay buat 1-2 hari, terus nanti bakalan habisin waktu yang tempat alamnya itu cantik. Ini dia, kita masuk ke ikonnya Shanghai yang ini 6, namanya Dongfang Minju. Ini itu sebenarnya dia itu tower TV guys, dan dia itu merupakan tower TV yang paling tinggi ketiga di dunia. Tapi jangan salah, jangan karena kalian dengar tower TV ngapain kita launch ke sini, ngapain? Sebenarnya kalian itu bisa jalan-jalan ke dalam. Kalau misalnya kalian ke tower ini, kalian tuh bisa lihat seluruh Shanghai. Wow, masih ulangi. Kalau kalian ke tower ini masuk ke dalamnya, kalian itu bisa melihat seluruh Shanghai itu di sini, di tower ini. Jadi kalian bisa masuk guys. Dan ini pakai tiket ya. Kalau yang Waitan ini tiketnya itu nggak perlu tiket, karena ya dia itu kan emang pemandangan kota gitu kan. Tapi kalau ini kalian masuk ke dalam, kalian butuh tiket. Tiketnya itu mahal. Ini guys, ada ditulis 180 yuan. Start dari 180 kali 2000 berarti berapa? Kalian tunggu langsung penasaran, tunggu ya.
Tadi Laushu baru pakai kalkulator. 180 kali 2000 berarti untuk ke tower itu kalian harganya bukan 180 ya, tapi dia itu tulis harganya dimulai dari 180 guys. Jadi sekitaran 300-an, 360-an dengan rate 1 RMB-nya 2000. Nah, terus dia ada buat keterangan lagi di bawah putong jadi kalau misalnya kalian di lantai yang berbeda, terus pemandangan yang berbeda, itu tiketnya harga tiketnya juga berbeda. Mungkin kalau misalnya kalian mau view yang bagus gitu kan, tiketnya bakal lebih mahal. Ya biasalah seperti itu. Untuk Jiaotongnya kalian bisa pakai MRT yang Hao nomor 2. Terus iya, terus dikasih alasan kenapa kalian harus kesini, karena kalian bisa lihat seluruh Shanghai, pemandangan bagus Shanghai itu di tower ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian berat banget masuk ke dalam gitu kan, sebenarnya kalian di luar terus foto towernya itu udah wow banget. Soalnya seperti ini kalian ke Monas ke Jakarta, kalian pasti kunjungin ke Monas dong. Walaupun kalau misalnya kalian pelancong ya, walaupun cuman foto dari luar Monas itu kan kita juga bisa masuk nggak sih? Langsung nggak pernah pergi sih, tapi kita juga bisa masuk ke dalam nggak sih, jalan-jalan. Kalau misalnya kalian udah nggak ada waktu jalan-jalan ke dalam, kalian pakai foto gitu juga kayaknya udah puas banget nggak sih? Sama kalau kalian kesini terus nggak ada waktu untuk jalan-jalan ke dalam towernya untuk lihat pemandangan Shanghai yang begitu bagus dari tower ini, kalian foto dari luar aja kayaknya udah puas banget nggak sih? Karena ini ikonnya guys, ini ikonnya. Ingat ya, namanya Dongfang Minzhou. Sama Jakarta ada Monas, Shanghai ada ini Dongfang Minzhou. Jadi nama Inggrisnya itu Oriental Pier, langsung ketik Oriental Pier itu mutiara, karena dia kayak seperti mutiara kan. Tower, TV tower. Jadi ini nggak salah, ini tuh adalah tower TV. Tapi kalian bisa masuk ke dalam untuk jalan-jalan lihat pemandangan Shanghai yang dengan bagus gitu. Next. Ini yang terakhir guys. Ini tuh apa? Ini itu Shanghai Boguan. Ini adalah museum di Shanghai. Masuk ke sini juga mianfei, tapi kalian harus janjian dulu, kalian harus booking dulu untuk ke Boguan ini. Gratis, tapi kalian harus janjian dulu gitu. Harus booking dulu, maksudnya harus booking untuk masuk ke sini, untuk bisa masuk ke museum ini. Jadi bisa naik yang kereta MRT yang nomor 1 atau nomor 2. Kenapa kalian harus ke museum ini? Karena di dalamnya itu semuanya tentang barang-barang zaman dahulu, sama culture, sama kultur, sama isu itu kayak artnya dulu zaman dahulu Cina. Semuanya ada di museum ini. Jadi kalau kalian penasaran banget sama Cina, bukan sama Cina sih, sama culture-nya, sama kulturnya, sama isu itu artnya barang-barang zaman dahulu, kalian berarti harus banget kunjungin ini, museum ini. Namanya Shanghai Boguan. Cuman dia agak ribet. Kalian nggak bisa langsung datang ke sini, tapi kalian harus buat janji atau booking dulu. Tapi tenang, tiketnya free kok. Gitu. Next yang ini Disney Leyuan. Dari pemandangannya kalian udah tahu dong ini apa? Yes, Disneyland. Jadi Shanghai itu ada Disneyland. Tuh kan, Disneyland aja ada di Shanghai, nggak ada di Beijing. Padahal Beijing kan ibu kotanya. Ya karena Shanghai itu besar, lebih besar daripada Beijing. Nggak tahu ya lebih besar daripada Beijing atau apa. Tapi Shanghai itu emang besar guys, kota besar katanya. Terus emang mungkin pusatnya itu ya di Shanghai, malahan bukan di ibu kotanya. Nah dia ada Disneylandnya. Seperti yang kita tahu, tiket ke Disneylandnya itu nggak murah guys, emang nggak murah. Disneyland mana yang murah ya kan? Ini tiketnya itu ini menpiao, namanya menpiao itu artinya tiket. Dia itu
399. Start dari 399. Berarti berapa? 600-an dong. Wow. Kan emang mahal ya. Kalian ke Disney yang kok di negara lain juga mahal. Ini berarti sekitar kali 2000 ya guys. Kali 2000 berarti 6 kali 3 2 kali 3 kan 6 700-an mungkin. Iya, berarti start dari 700-an. Wow. Tapi kalau misalnya kalian yang suka ya seperti Laos, suka yang ke Disneyland nggak pernah sih, tapi cita-citanya pengen sih. Tapi kalau lihat tiketnya kayaknya sayang sih. Tapi kalau ada uang boleh sih. Apa sih Laos? Iya, kayaknya wow banget gak sih? Selama ini taunya Disneyland Hong Kong. Iya, emang yang terkenal itu Hong Kong ya. Sebenarnya Disneyland itu ada di beberapa negara. Itu kalian lihat Instagramnya Kak Sani nggak? Kak Sani yang orang Indo. Dia sampai ada impian mengunjungi Disneyland yang ada di seluruh dunia, coba. Terus tercapai dong. Coba kalian kalau mau, Laosha juga taunya Disneyland itu rupanya ada di mana-mana aja juga. Taunya dari Kak Sani. Jadi selain ada di Hong Kong, dia itu ada Shanghai. Ada di Shanghai, Hong Kong, ada di Amerika juga, ada di Jepang juga. Nah, kalau di Jepang itu, terus dia itu ada, kalian tahu nggak, dia itu ada series yang gitu loh. Kalau di Jepang itu ada Disney Sea namanya. Kalau di Hong Kong Laosha kurang tahu. Kemarin itu di Jepang itu karena menarik banget, terus muncul terus di FYP-nya TikTok-nya Laosha. Jadinya tahu deh. Jadi kalau di Jepang itu mereka itu ada Disney Sea. Ada beberapa Disney malahan di Jepang, ada beberapa. Tapi yang Laosha tahu salah satunya itu ada Disney Sea, laut. Jadi Disney versi laut. Jadi semuanya yang temanya itu tentang laut guys. Oh my god, keren banget gak sih? Ni hao Laosha, ni hao Kak Helena, ni hao. Keren banget gak sih? Terus kan kemarin Laosha lihat mereka itu cerita di TikTok kan, katanya entah di tahun 2000 berapa, tapi mereka lagi kerjain proyek ini di Jepang ya. Di Jepang mereka itu bakal diriin Disney yang jungle gitu guys, yang dengan tema hutan. Oh my god, Jepang kok bisa? Jadi mereka itu mau bangun Disney yang dengan tema jungle, hutan guys. Jadi bener-bener kalian itu dibawa di vibes-nya itu ya di hutan gitu guys. Wow, penasaran gak sih? Aduh, kenapa tiket Disney itu mahal banget. Tapi kayaknya kalau untuk habisin semahal ini di Disneyland, kayaknya worth it gak sih? Disneyland, iya Kak Helena, bener-bener Disneyland. Nah, kalau di Jepang itu Disney Sea. Disneyland kan berarti di yang daratan. Kalau di Jepang itu mereka ada Disney Sea, dan Disney Sea-nya itu terkenal banget, seterkenal itu. Jadi semuanya berhubungan dengan air guys. Disney itu emang semuanya berhubungan dengan air, karena kan sea kan laut. Keren banget gak sih? Kayaknya pengen banget gak sih? Kayaknya bakalan ikutin Kak Sani, cita-citanya kelilingin semua Disney yang ada di dunia. Oh my god, keren banget Kak Sani bisa terkabul impiannya. Semoga next kita ya, amin. Seru banget gak sih kalau ngomongin Disney? Disney itu kayak, kalian tahu nggak sih? Laosha nggak pernah pergi. Disney yang manapun nggak pernah pergi, belum pernah pergi guys. Berapa tiketnya Laosha? Kalau yang di Shanghai, kalau yang di tempat lain nggak tahu ya. Cuman taunya mahal, emang mahal. Tapi kalau yang di Shanghai ini mereka tulisnya tiket masuknya itu start dari 399 RMB. Kalian kali 2000. Coba langsung bantu kali. Sebaru kali 399 berarti start dari 700 hampir 800 guys. Rate sekarang kayaknya udah nggak 2000 deh. 2000 kayaknya udah nggak dapat. Kayaknya 1 RMB itu udah mencapai 2200 deh. Berarti tiketnya itu dimulai dari 800.000 guys. 800.000. Wow. Tapi nggak apa-apa sih. Kayaknya worth it nggak sih? Pokoknya kalau ke Disney itu kalian harus pagi-pagi ke sana. Nggak mau rugi, kalian harus pagi-pagi ke sana biar kelilingin sampai puas di Disney itu. Ya nggak sih?
Langsung yang excited. Iya, kalau misalnya kalian perginya udah siang, kayaknya udah sayang banget nggak sih, udah bayar mahal tapi cuman beberapa paspor aja yang bisa dikelilingi, ya kan? Rugi dong. Kita tidak, jangan mau rugi guys, jangan mau rugi. Next ya, next ya. Gimana? Kalian ada nggak yang cita-citanya, kok cita-cita sih, impiannya sama kayak Kak Sani, sama kayak Laushe BRB menuju sama dengan Kak Sani. Gak apa-apa, kita tuh bermimpi tidak ada salahnya kok, ya nggak sih, ya nggak sih. Justru dari bermimpi itu makanya lah tercapai gitu kan. Good. Kita harus positif. By the way, ini ada kayak Dufan. Iya, kayak Dufan, bener-bener kayak Dufan. Tapi kalau di Disney tuh dia versi gedenya. Terus dia tuh Disney ya, dia kayak kartun-kartun dari Disney gitu. Disney, tahu nggak? Disney yang ada film kartun Disney. Nah, itu. Ya, semuanya karakternya itu, kartunnya itu dari situ. Kayak Mickey Mouse, Donald Bebek, apalagi. Nah, iyalah, seperti itulah Disney. Kartun yang di Disney itu semuanya yang ada di Disneyland di negara-negara. Ini loh guys, di atas, di paling atas, ini adalah list makanan Shanghai Shita Chuantong. Shita apa ini? Aduh, kok tunggu, dia ketutup guys. Shita Xiaochi, Shanghai Shita Xiaochi. Ini tuh adalah list makanan yang harus kalian coba di Shanghai. Pertama dia ada mie. Mie-nya itu simple banget guys. Jadi dia itu di bawah gambarnya itu dia ada dikasih keterangan. Mie-nya itu simple sebenarnya. Dia itu cuman liao, maksudnya tahu dong, iya kan, karakter Disney itu tahu kan, seperti itu. Kalau di Dufan kan nggak ada karakter kartunnya kan. Kalau di Dufan kan tidak ada karakter kartunnya nggak sih? Cuman dia banyak wahana-wahana gitu. Nah, ini guys, kalau misalnya yang mie ini, kita balik ke mie, namanya Yangchun Mian. Yangchun Mian, 太阳的阳，春天的春面 noodles. Namanya mie itu artinya noodles, mie gitu. Jadi dia itu simple banget. Bahan utamanya itu cuman kecap asin, jiangyo, kecap asin. Jadi dia cuma pakai kecap asin, terus ditambahin air, terus ya begitu. Ya begitu, terus dikasih mie, terus makannya itu qing shuang, tan shuang kou. Ya walau qing tan shuang kou. Jadi kalau misalnya kalian lagi nggak enak badan, atau aduh udah enak banget makanan yang berminyak-minyak misalnya, wah ini mie ini cocok sih, karena dia itu makanannya simple, terus buat fresh gitu kan. Kalau kemarin bukan kemarin sih, baru semalam Laushe share yang makanan yang hotpot Chongqing itu kan udah pedas kayak berminyak juga ya kan. Kalau misalnya kalian lagi mau cari yang simple ini boleh dicoba di Beijing. Terus next, yang ini Shengjian Bao. Kalian tahu nggak? Dia itu tunggu, Laushe ada ambil foto yang lebih jelasnya. Dia itu sebenarnya pao guys. Ini dia pao. Terus dalamnya isi daging cincang. Kalian tahu nggak? Dia itu udah di steam. Kalian tahu pao kan? Bakpao tahu nggak? Tapi ini versi kecilnya. Nah dia itu yang udah di steam. Terus dalamnya itu ada cu itu kuah. Jadi dia kayak dumplings gitu guys. Jadi dalamnya itu ada kuah. Terus mereka udah steam mereka goreng lagi. Jadinya luarnya itu garing, dalamnya itu lembut. Bisa bayangin nggak? Luarnya garing, dalamnya lembut. Oh my god, tergiur nggak? Kayak enak banget nggak sih? Enak banget nggak? Pengen coba nggak? Pengen sih. Kalau ke Beijing ada salah kok Beijing. Terus Shanghai Laushe Shanghai. Kalau ke Beijing mungkin ini adalah makanan salah satu yang akan saya coba. Nextnya xian rou yue bing. Kalian tahu nggak yue bing? Yue bing itu kue bulan guys. Kalian tahu nggak kue bulan? Nah, Laushe kasih contohnya Yue Bing itu kue bulan guys. Dimana kalau di Indonesia
pas festival mooncake aja yang baru dijual. Tapi kalau di Shanghai sana, Yueping itu bukan cuman pas festival mooncake aja, tapi malah mereka dijadiin sebagai sarapan pagi. Dan namanya emang Yueping mooncake. Jadi bukan cuman pas. Jadi bukan cuman pas ingat, jadi bukan cuman pas apa namanya? Mooncake festival aja, tapi mereka ini untuk mooncake-nya ini mereka juga jadiin sarapan. Jadi isinya itu apa? Kalau biasa yang di Indo kan kita rata-rata yang manis nggak sih? Ya nggak sih? Kalian pernah makan mooncake nggak? Mooncake itu ada dua guys. Kalau misalnya maaf kalau kalian nggak bisa makan yang kalau ada versi halalnya, halal ada versi halalnya. Jadi kalian bisa cari yang VG. Kalau nggak ada tulisan VG jangan ya guys. Soalnya kalau misalnya nggak ada tulisan untuk mooncake ya, aku kasih tips nih. Kalau untuk mooncake kalian boleh coba guys. Kalau misalnya kalian cuman boleh makan yang halal, kalian boleh coba yang cari yang VG. VG itu mereka pakai minyak sayur atau minyak sunflower, minyak sunflower oil gitu. Jadi mereka nggak pakai minyak babi. Kalau misalnya yang nggak ada tulisan pakai halalnya, nggak ada halalnya. Aduh, gimana sih lo? Kalau misalnya mereka nggak ada tulis itu VG, berarti mereka pakai minyak babi guys. Aduh, susah banget. Kalau misalnya VG itu udah pasti nggak ada mengandung sedikit pun hewani, nggak ada. Soalnya VG itu emang harus sayur-sayuran. Ingat, kalau udah ada makanan VG, kalian tuh jangan khawatir. Itu udah 100% nggak ada daging babinya. Kenapa? Even makan daging ayam aja itu nggak boleh. Ada yang VG itu telur aja nggak boleh, susu aja nggak boleh, gitu. Iya, kalau VG itu emang nggak boleh makan daging-dagingan, segala jenis daging nggak boleh VG. Tapi VG itu terbagi jadi dua. Ada yang masih boleh konsumsi telur dan susu. Ada VG yang tidak boleh. Jadi iya pure semuanya sayur. Bahkan telur sama susu pun tidak boleh. Jadi di makanannya, di minumannya tidak boleh ada campuran telur dan susu. Gitu. Jadi aman kalau misalnya kalian udah lihat kalau kalian lagi pengen makan mooncake, pengen cobain mooncake, kalian cobain yang VG. Kalau untuk ini dia Kak Rufina, maaf itu bakpaunya isinya B2 atau sapi. Untuk di sini dia nggak tulis sih, dia nggak tulis pakai daging sapi atau daging babi. Tapi dia cuman tulis dia itu isinya daging yang dicincang, terus dalamnya itu ada routang itu kuah dari, jadi nanti kalau udah itu dia dalamnya itu ada kayak routang kuah dari dagingnya itu gitu. Tapi biasanya kalau untuk menu seperti ini biasanya mereka ada banyak jenis pilihan daging. Ada daging sapi, ada daging B2-nya, ada daging ayam, jarang sih. Lebih banyak pilihannya kalau nggak sapi ya B2 gitu. Mungkin kalau misalnya kalian mau coba, kalian coba misalnya nih ada kesempatan gitu kan ke sana, terus kalian mau cobain yang ada daging-daging yang ini, mending kalian coba tanya dulu, ini daging B2 itu babi itu kita bilang churro babi, atau sapi nyoro gitu. Karena lo lihat kan yang Shanghai nanti ada beberapa makanan yang babi guys, ada beberapa makanan yang babi. Jadi Shanghai itu kebanyakan mereka kayaknya makanan di Shanghai itu mostly babi sih. Cuman kalau ada sapi nggak ada. Cuman yang terkenalnya itu malah yang daging babinya, olahan daging babinya. Nextnya itu yang ini xiaolong pao, xiaolong ini. Kalau babi pucat ya Laushe warnanya. Ya enggak juga sih. Nanti Laushe kasih lihat yang warnanya daging babi tapi dia enggak pucat. Nanti Laushe kasih lihat. Kita kesini dulu. Ini xiaolong pao. Kalian tahu enggak dumplings? Dia hampir sama kayak pangsit. Jadi kan dalamnya itu sebenarnya itu makanan itu sama guys. Ini di steam. Ini digoreng. Ini tuh kayak pia. Kalian tahu enggak pia? Pia. Jadi teksturnya itu kayak ini. Jadi dia kayak layer gitu, kering, layer terus dalamnya isi daging. Kayak gitu guys.
Jadi sebenarnya tuh makannya itu aja sih, cuman cara masaknya aja yang berbeda. Ini pakai steam, pakai kukus, ini pakai goreng, udah dikukus digoreng lagi, ini dipanggang. Jadi sebenarnya komposisinya sama gitu loh, bentuknya aja sama cara masaknya aja yang beda. Jadi isinya daging juga. Terus ada kuah di dalamnya. Jadi pas mau makan ini bener-bener harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa membakar lidah. Kenapa bisa membakar lidah? Karena di dalamnya itu biasanya ada kuahnya. Kalian tahu nggak? Itu makanan kesukaanku. Tahu ini ya, yang dumplingnya, xiaolongbao ya. Iya, jadi kalian itu biasanya kan mereka itu cara makannya kalian gigit, terus kasih keluar kuahnya. Abis itu atau kalian sedot kuahnya dulu terus baru makan yang dalamnya. Kalau nggak itu panas banget. Bakpia tahu juga. Oh iya 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 betul betul pia pia pia. Iya iya namanya bakpia guys. Bakpia. Iya iya betul betul. Thank you Kak Arvina. Bakpia. Iya benar-benar betul sekali. Bakpia namanya. Terus yang ini xie ke huang. Ini dia itu pakai xie itu pangxie apa kepiting. Kepiting. Telur kepiting guys, telur kepiting. Terus yang bawah ini adalah kuotie, sama sih hampir sama kayak itu dumplings, cuman ini dalamnya nggak ada air. Kuotie namanya. Ini terkenal banget sih. Ya sama dalamnya itu ya isi daging-daging cincang juga. Terus dia itu kalian tahu nggak cara masak kuotie? Jadi dia itu digoreng tapi jadi luarnya itu bakalan crispy tapi nggak crispy banget. Jadi karena dia nggak digoreng langsung di dalam minyak yang banyak, tapi dia kasih minyak sedikit. Terus ini yang jadi kayak dumpling gitu juga sih, bahan utamanya sama, cuman bentuknya aja beda. Terus cara masaknya beda. Jadi dia itu kasih minyak sedikit, terus dikasih kuotie-nya disusun di atas gitu kan. Habis tuh tunggu kering. Kalian masukin air yang udah dicampur sama tepung kanji kalau nggak salah, tepung maizena atau tepung kanji lupa, tapi sedikit aja. Jadi nanti kan kental, terus dicampur ke air sampai dia kering. Jadi dia bakal jadi kering, terus garing gitu. Tapi garingnya itu nggak semua, jadi cuman bawahnya aja. Jadi atasnya itu lembut, ya lembut, bawahnya itu garing. Ada gambaran nggak? Kenapa Laoshi tahu? Karena kemarin Laoshi pernah coba masak kuotie namanya. Pernah masak guys. Nah bentuknya Laoshe kasih bentuknya. Nah kuotie Laoshe pernah masak guys. Jadi kayak biasa aja kalian beli kulit pangsit. Laoshe ajarin. Ini tuh kita bisa buat di rumah guys. Jadi kalian tinggal beli kulit pangsit. Ya bahan utamanya itu kulit pangsit guys. Kulit pangsit terserah sih. Tapi kalau misalnya kalian bisa dapat yang bulat itu lebih bagus. Bentuknya itu kan bukan lebih bagus rasanya sih, enggak. Rasanya sama aja. Kan ada kan dua kan. Satu yang peta, kulit pangsit yang peta ada tuh di supermarket, kalian cari pasti ada. Satu lagi yang bulat. Kenapa lo suruh kalian milih yang bulat? Karena lebih bentuknya itu kalau dibuat kuotie itu lebih cantik. Kalau yang persegi dia agak susah dibentuk. Kalau yang bulat dia gampang. Jadi nanti dia bakalan jadi kayak begini, setengah lingkaran begitu. Gitulah, semoga kalian ada gambarannya. Nah kayak begitu guys, jadi kalau bulat dia lebih gampang. Nah dagingnya itu gimana? Daging ayam bisa kok, terserah kalian mau pakai daging apa. Daging ayam, daging sapi, daging apa. Mereka mostly pakai daging sapi sih. Cuman Laoshe kemarin karena Laoshe kemarin pas ngekos rajin sekali buat ini buat itu. Tapi setelah pulang di rumah enggak, karena udah ada mama. Dulu ngekos itu suka banget oh lihat ini, wah ini gampang, ini wah ini bisa, oh ini bisa, jadi pengen coba. Nah kemarin itu daging babi itu agak susah dicari. Lagian Laoshe kosnya itu sama orang yang Muslim, terus nggak ya kan, dapurnya kan milik bersama ya, walaupun Chinese semua kan tapi pemiliknya bukan Chinese gitu kan, Muslim. Jadi ya kita kan saling menghormati, nggak boleh jangan masak pakai yang ada daging babinya gitu kan, yang halal aja lo. Jadi kemarin tuh beli deh daging ayam di supermarket yang udah dipisahkan dari kulitnya, yang udah dipisahkan dari tulangnya. Jadi nggak tinggal cincang aja, kalian kasih minyak wijen sedikit, jangan lupa kasih daun bawang. Iya yang panjang-panjang itu, jadi biar wangi, biar
biar daging ayamnya itu wangi gitu loh, cincang-cincang. Terus kasih kalian minyak wijen sedikit aja, terus kalian kasih apa bumbu-bumbu ya kayak itu kecap asin sedikit, garam gitu loh, kayak kasih perasanya gitu. Terus udah deh kalian bungkus deh, kan udah kan bungkus di dalam, terus bentuk-bentuk, terus kalian susun deh di teflon, susun, kalian kasih minyak sedikit, udah panas kalian taruh, susun, habis itu kalian buat bukan adonan, buat air yang tadi, saya lupa tepung maizena atau tepung kanji, sedikit aja loh guys. Terus kalian tuang, terus kalian tutup, nanti dia itu kalau udah mateng dia tuh bakalan jadi mengeras bawahnya, jadi kayak kerupuk, ya nggak kerupuk banget sih, jadi atasnya itu lembut, udah mateng, dalamnya mateng kok. Kucai, oh iya ya, pakai kucai juga bisa, pakai kucai juga wangi. Cuman karena kemarin itu di supermarket itu kayaknya agak susah nyari kucai sih, jadi Laushe kemarin pakai daun bawang sih. Dan itu resep daging cincangnya itu dari mamanya Laushe karena lebih gampang. Ikutin yang Cina itu kan ada beberapa bumbu kan yang nggak ada di sini kan, kayak susah banget, susah lah, nanya mamanya Laushe aja, gampang gitu. Oh jadi yang masih bisa dicari di kemarin Laushe masanya pas tinggal di Surabaya, jadi masih bisa dicari di supermarket terdekat. Next ini namanya tiao tou gao. Laushe ada gambarnya. Jadi ini terbuat dari tepung kanji. Dalamnya itu isinya tausa guys. Kalian tahu nggak tausa? Kacang hitam, ketan hitam. Jadi ini rasanya itu lebih ke manis. Jadi luarnya itu mereka buat dari tepung kanji, adonnya itu buat dari tepung kanji, terus dalamnya diisi tausa gitu. Ini kelihatan kayak biasa aja ya, tapi ini makanan khas di sana juga sih. Ini yang tadi yang Laushe kasih tunjukin itu yang ini. Terus next ini Shayuan, ini Laushe nggak gitu tahu yang ini, yang bawah ini. Kalau yang ini Lao Shanghai Chongyou Bing. By the way, yang ini Chongyou Bing itu hampir sama yang di Taiwan kayak Shou Zhua Bing. Bentuknya sama guys, tapi namanya yang beda. Satu kalau di Taiwan, kalau kalian pernah ke Taiwan itu namanya Shou Zhua Bing, tapi kalau yang di Shanghai itu namanya Chongyou Bing. Jadi dia itu pakai daun bawang guys, dan dia itu pakai tepung. Jadi kayak teksturnya itu, kalian tahu nggak roti canai? Roti canai tahu nggak? Tausa tahu ya? Iya, tausa itu enak. Bahasa Indonesianya kacang hitam ya? Bukan, ketan hitam nggak sih? Bukan dong. Kacang hitam harusnya ya? Kacang hitam ya harusnya ya? Nah, kalau misalnya yang ini itu tahu Laushe, tahu ya? Apa tadi? Roti canai. Teksturnya itu hampir sama roti canai, tapi bedanya roti canainya itu adonannya itu nggak dikasih daun bawang. Kalau ini dia itu adonannya itu udah dikasih sama daun bawang. Terus dia itu asin. Kalau roti canai kan manis. Kalau ini asin guys. Terus nanti mereka pakai cabenya itu tian la jiang. Kalau di Taiwan ya. Kalau di Shanghai Laushe belum pernah coba karena kan belum pernah ke sana. Semoga nanti dikasih kesempatan jalan-jalan ke sana ya guys ya. Amin. Kalau misalnya yang di Taiwan itu kan, di Taiwan itu mereka kasih tian la jiang. Tian la jiang itu kayak cabenya orang Taiwan. Dia itu cabenya itu manis, tian, terus pedas, tapi nggak ada. Kalau bagi orang Indonesia ya, kalau bagi orang Indonesia itu Laushe rasanya itu ya cuman manis-manis aja. Jadi cabenya itu emang nggak ada pedasnya sama sekali, cuman kerasa manisnya gitu. Jadi cabai yang manis gitu. Sambal, dia kayak sambal tapi dia manis gitu. Tapi beda sambalnya sama sambal yang di Indo. Gimana jelasinnya juga nggak ngerti. Pokoknya kalau misalnya dipakein tian lacang itu enak sih, enak. Terus nanti ada yang kalau makan seperti ini aja bisa, murah kok. Terus enak banget. Terus mereka itu biasanya dijadiin sarapan. Kalau mau nambah biar lebih wah, ada yang pakai abon, ada yang pakai ham, daging ham tahu? Ada yang pakai ham lagi, ada yang nambah telur lagi, gitu-gitu. Jadi cara makannya gitu. Jadi nanti mereka gulung terus kita makan gitu. Roti canai itu khas Melayu kan. Kalau di sini roti canainya itu orang India sih yang jual.
orang India yang jual. Kalau di Medan ya, kalau di luar kota lo nggak tahu. Di tempat kalian ada yang jual roti canai nggak? Kalau di sini kita namanya roti canai. Dan yang enak itu harus beli sama orang India. Canai, bener-bener tulisannya roti canai. Ya, dan enak itu biasanya sama penjualnya, kita suka beli sama penjualnya sama orang India sih. Ini makanan India sih. Jadi biasanya ada martabak telur, sama ada jual martabak telur, pasti ada jual roti canai ini. Tahu nggak? Makanan khas India sih. Jadi ya teksturnya hampir sama dengan roti canai. Cuma bedanya kalau roti canai kan versi manisnya. Terus pas makan kan pakai gula. Kalau ini tuh emang adonannya itu asin karena mereka campurin di adonannya itu mereka campurin daun bawang. Kalau roti canai kan dia polos. Tapi teksturnya sama guys, dia kayak pia gitu nggak sih, kayak bertingkat-tingkat gitu nggak sih, sama. Terus kalau roti enak Laos, oh berarti pernah coba, berarti di daerah kalian juga ada roti canai ya. Terus kalau roti canai itu kan kayak dia itu gimana bilangnya ya, dia itu lembut kan, di dalamnya lembut kan, luarnya mungkin crispy, dalamnya mungkin lembut gitu kan. Tapi kalau untuk tekstur yang chopping itu mereka itu masak, bukan goreng sih. Soalnya goreng juga sih, iya di minyak, tapi minyak itu nggak terlalu banyak. Jadi mereka bener-bener itu goreng itu sampai ke dalam-dalamnya, jadi dalam-dalamnya itu juga garing gitu, ngerti nggak? Jadi garingnya itu bener-bener sampai ke dalam-dalamnya. Kalau canai itu kan dalamnya lembut, luarnya mungkin garing tapi dalamnya lembut gitu kan, ya nggak sih? Tapi kalau ini bener-bener sampai ke dalam-dalamnya, jadi mereka itu panggangnya itu sampai ngembang, terus dipukul-pukul. Kalau di Taiwan ya pukul-pukul terus kempes lagi gitu, pokoknya sampai ke dalam-dalamnya gitu, matengnya itu sampai ke dalam-dalamnya. Jadi dalam-dalamnya itu kita bisa merasakan crispy gitu. Aduh enak banget sih, aduh kangen banget ke sana. Enak loh, enak ya. Kayaknya ini udah jam 10 sih, kalian udah lelah belum? Masih mau lanjut? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagi. Langsung kasih lihat yang ini deh. Nextnya kita lanjut minggu depan boleh ya, tapi langsung kasih tahu yang ini. Aduh maaf, ini by the way ini mereka berdua itu YouTuber guys, YouTuber. Langsung nggak tahu ini temennya ini. Kemarin langsung suka nonton YouTubernya ini, soalnya langsung nggak sengaja ketemu, langsung cari di Google kan. Ini nama mie-nya itu, aduh ngiler nggak sih, kalian tahu nggak ini mie-nya apa? Xie Huang Lao Mian. Jadi dia itu mie. Jadi menunya itu datangnya itu mie, sama dia ada sos kepiting. Nah kepitingnya itu mereka campur dengan Xie Huang itu telurnya kepiting. Jadi bener-bener satu mangkok itu semua penuh dengan telur kepiting, daging kepiting gitu loh. Gila, creamy banget liatnya. Habis itu mereka campurin sendiri ke mie itu, terus mereka aduk-aduk terus makan. Gila, kalian kalau mau lihat video ini namanya Yang PD. Jadi dia itu kuliah di Jakarta. Dia itu kuliah di nggak pedas, dia creamy guys. Jadi dia itu kuliah di Korea. Dia kuliah ke Korea, terus kayaknya udah tamat, terus udah lama nggak nonton channel YouTube-nya dia guys. Dia tuh ngomong bahasa Mandarin, terus bahasa Mandarinnya itu yang kayak tongpei, jadi agak susah didengar untuk pemula, tapi nggak apa-apa lah, kalian lihat videonya aja kayaknya udah seneng banget. Yang PD. Ngiler kan Kak Rufina. Iya dia nggak pedas guys. Terus kan gila. Tadi Lausha sempat nonton YouTube-nya sebentar, YouTube video makanan ini. Lausha nggak sengaja ketemu dia guys. Lausha lagi cari yang, karena kan pas Lausha cari di Xiaohongshu kan info-infonya kan, ini tuh bukan makanan tradisional, bukan makanan yang cuantong, bukan. Tapi ini makanan yang lagi hits di Shanghai. Kalau misal kalian ke Shanghai itu kayaknya kalian bener-bener harus cobain ini deh. Soalnya mereka semuanya itu rata-rata review ini terus guys. Padahal ini bukan makanan khas dari sana, bukan makanan zaman dahulu, bukan. Tapi ini tuh
itu makanan hits. Ingat, makanan hits. Jadi ini benar-benar kalian harus coba. Karena kenapa? Karena di kuahnya itu bener-bener semuanya itu telur kepiting guys. Kalian boleh makan kepiting nggak? Terus kalian suka makan telurnya nggak? Kayak wangi banget nggak sih? Terus kan semangkok itu kuahnya itu kental, terus kelihatan kuning-kuning telur kepiting semua dong. Aduh, langsung liatnya pun ngiler banget, gila. Aduh, ngiler banget. Ya, kalian boleh, kalau kalian penasaran, kalian boleh lihat YouTube channelnya dia yang ini, yang ini, yang makan mie kepiting, mie telur kepiting. Gila, ini keren banget sih. Banyak yang review sih, tapi ini yang langsung suka banget dia pas review makanan. Ngiler banget, terus kayak ya lebay-lebay, terus tapi bisa buat orang ngiler gitu loh. Jadi dia dulu di sekilas info, dia dulu kuliah di Korea, tapi kayaknya udah tamat terus balik ke Cina ya, balik ke Cina atau balik ke kampung halaman terus nanti balik lagi ke Korea. Soalnya lo tahu dia itu karena dia itu ada kerja sama salah satu YouTuber dari Korea. Terus dari Korea ini, orang Korea ini dia itu YouTube channelnya itu dia bukan full Korea, tapi dia itu ngomong awalnya Korea mix sama Mandarin. Jadi lama-lama dia lagi jadi full Mandarin. Nah, dibantu ini. Jadi dia dulu editornya si YouTuber Korea ini. Terus sekarang udah nggak kerja bareng si YouTuber Korea ini, dia udah buat channel dia sendiri gitu. Dan dia itu biasanya review makanan, terus kegiatannya di Korea gimana-gimana. Terus kayaknya dia udah pulang ke kampung halaman, terus jadinya dia review yang di Chongguo, dan salah satunya itu Shanghai. Karena ini ada teman baiknya mereka udah temenan selama 11 tahun. Terus temannya itu dia di Shanghai, jadi dia kunjungin temennya, terus mereka dibawa ke sini deh. Maksudnya dia itu dibawa ke sini untuk tes mie yang lagi viral itu. Tapi emang beneran enak. Kalau kalian penasaran, kalian boleh coba lihat. Kalau dapat kesempatan laki-laki boleh ke Beijing, kalian harus request makan makanan ini. Oke? Kita lanjut lagi minggu depan. Ada beberapa lagi sih. Salah satunya tadi Lausha ada bilang ini ada daging ini. Ini daging babi guys. Tapi nanti Lausha cerita deh di minggu depan. Ini juga ada babi juga. Terus ini ada daging ayam. Di Indonesia ada. Menu ini di Indonesia ada. Terus sudah deh. Terus minggu depan kita udah mulai belajar ya. Minggu ini udah refreshing, minggu depan kita udah belajar ya. Tapi di depan-depannya langsung jelasin yang tentang ini, makanan sedikit lagi. Cuman waktunya udah nggak memungkinkan. Jadi 大家再见，拜拜，谢谢你们的时间， terima kasih waktu kalian. Jangan lupa join live-nya Haho Mandarin setiap hari Rabu dan Kamis di jam 9 malam. 再见，拜拜。